Tapi sebelum itu satu ya Mas ya, penjelasan saya Mas. Jadi kalau kita menerapkan sistem pertanian padi organik yang betul gitu ya, yang benar, yang paling aman, yang paling bagus itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di lahannya Bapak Bakhtiar. Beliau ini salah satu penggiat pertanian organik di Kota Banyuwangi. Kota ya, bukan daerah tapi di kota. Dan teman-teman bisa lihat nih, lahan sawahnya beliau ini tanpa pestisida kimia sama sekali. Bahkan bahan organik murni, Pak. Ini juga perlakuan dasar juga, Pak ya. Pupuk masih ada campuran sedikit. Tapi yang jadi bisa dikatakan beliau ini menerapkan pertanian padi ini 90% dengan bahan organik. Dan ini seperti ini hasilnya. Luasnya kurang lebih 1,3 gitu, Pak. Ya, boleh keren, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Pak, ini murni organik, Pak? Nggih. Dalam artian tanpa pestisida kimia, bebas nol ya? Nol. Gimana Pak ceritanya dulu kok bisa seperti ini hasilnya, Pak? Ya kita mulai dari bertahap nih Mas ya. Bertahap pertama kan dari kita dulu juga pakai masih pestisida kimia bertahap, terus kita kurangi secara perlahan-lahan satu jenis. Misalkan pertama kita hilangi herbi sama sekali. Setelah itu kita hilangi, kemudian insek, fungi juga kita hilangi. Nah, pada saat itu kita juga harus menyiapkan penggantinya. Nah, di awal-awal itu kita masih pakai bergantian kadang. Selang-seling ya. Selang-seling. Jadi pertama kita misalkan kendalikan dengan cara organik, kemudian spray berikutnya kimia. Tapi terakhir setelah itu tanam berikutnya sudah full bebas kimia. Berapa tahun Pak jenengan, Pak? Ini mulai menerapkan pertanian seperti ini. Ini less chemical. Kalau bebas kimianya sudah lebih dari 3 tahun ya, Mas. Benar ya. Bebas full kimianya. Dari segi ekonomis dan produksi gimana, Pak? Kalau tingkat biaya produksi lebih ngirit ya. Lebih ngirit. Berapa persen, Pak? Pengalaman jenengan? Pernah gitu nggak, Pak? Ya kalau misalkan persentase dibanding dengan cara kimia penurun. Kalau dulu waktu awal-awal sebelum kenaikan harga-harga, itu bisa hemat kira-kira antara 20-30%, Mas. Dibanding kimia. Nah, kalau sekarang lebih terasa. Lebih terasa ya? Lebih terasa. Mungkin sekarang penghematan bisa separuh, 50% gitu. Tapi itu produksinya ngaruh nggak, Pak? Buatan? Produksi naik, Mas. Naik malah. Wah, naik. bisa dilihat nih, Pak, ini, Pak. Ini jenisnya padi. Ini Ciherang. Loh, ini walaupun murni dengan menggunakan 90% perawatan, 90% bahan organik seperti ini. Cukup bernas ya, Pak ya? Ya sudah mulai ngisi ya. Pak, untuk salah satu penerapan awal pertanian organik kan juga salah satu kondisi tanah ya, Pak? Iya, betul. Untuk perlakuan tanah apa aja yang pakai, Pak? Salah satunya? Jadi yang pertama kita pengolahan lahan yang benar ya. Terakhir itu saya ganti bajaknya dengan bajak rotari karena pada saat kita menghilangkan herbi itu kan gulmanya banyak. Betul. Nah, jadi dengan rotari gulmanya dihancur. Terus kita pakai ini. Deco Prima. Nah, jadi tujuannya supaya gulma yang hancur tadi itu lebih cepat hancur. Diurai ya, Pak. Komposisi. Ini jenengan pakai ini karena salah satunya praktis ya, Pak. Salah satunya. Ya, kalau terkadang juga ada yang buatan sendiri gitu. Campur-campur. Kalau sedia ini, kalau misalkan kadang nggak sempat sibuk ya sudah ini aja. Ya terakhir sudah lebih banyak inilah porsinya. Ini pratana masuk. Jadi setelah bajak pertama masuk. Jadi sisa-sisa jerami segala macam sudah masuk ke tanah lebih cepat terdekomposisi. Ini juga sterilisasi mikroba penyakit media, bener nggak, Pak itu? Iya betul. Alhamdulillah ya. Jadi ya alhamdulillah lah. Ini bebas kayak misalkan penyakit-penyakit yang misal kayak blas kayak gitu, bebas. Trichoria juga bebas. Jadi gini, Pak, ketika tanah itu sehat, perawatan ke atas lebih ringan. Lebih mudah, Mas. Lebih mudah. Jadi kalau misalkan dulu misalkan kayak panik gitu ya, ini harus spray, ini harus semprot ini, pilih ini.
terakhir sih ya nggak ada sih, paling cuman 1 bulan sekali. Waktu apa? Kalau untuk insek misalkan dekat-dekat bulan purnama. Terus kalau untuk misalkan jago prima ini saya sebenarnya juga bisa gabung. Jadi multi purpose. Dari mulai awal olah tanah, terus waktu perawatan ya sama aja ini aja, nggak macam-macam. Pak, kemudian nih Pak, kan tadi untuk penyakit ini salah tanah. Kemudian kan salah satu pengganggu kita budidaya adalah di serangga gitu Pak. Nah jenengan salah satu serangga kan ada wereng di padi kan, ada namanya walang sangit, kemudian ada serangga lain lah. Jenengan pakai apa itu Pak yang organik Pak salah satunya? Ya kalau apa APH yang kita pakai, ya kalau untuk fase awal itu gangguannya biasanya dari ulat ya. Ulat, sundap, sundap. Kalau misalkan dari awal-awal itu fase awal yang nggak terlalu berbahaya tapi mengganggu itu putih palsu. Putih palsu. Nah, misalkan kayak gini-gini putih-putih ya. Ini palsu. Ini putih palsu ini ya. Daunnya agak putih. Ini termasuk dalam ulet-uletan ya Pak ya. Ulet-uletan. Nah, itu fase awal. Pakai apa itu Pak? Kalau itu biasanya yang Turenensis ya. Kalau yang temannya ini yang PT Plus itu. Nah, itu awal. Awal itu fase awal. Fase awal. Terus setelah itu sudah mulai di atas umur sekitar 1 bulan ke atas. Untuk antisipasi wereng segala macam. Nah, kita pakai ini. Apa ini? Metarizep. Kita memang nggak asing kan, Metarizep ini untuk wereng batang coklat. Kemudian untuk walang sangit juga. Bener nggak Pak itu Pak? Alhamdulillah ini cuaca kayak gini ya Banyuwangi ya. Jadi cuaca yang lembab-lembab, panas, lembab. Tapi malam sering hujan. Itu cepat. Kemarin waktu pertama kali Malai sudah keluar itu cukup banyak walang sangitnya. Alhamdulillah 1 kali spray gabung langsung sama tambah POC-nya. Kelihatannya bersih alhamdulillah. Bersih ya Pak ya. Werengnya ya Pak. Walang sangit. Walang sangit juga. Wereng bersih Pak. Kalau wereng alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena sejak awal ya. Kita sejak awal. Jadi mulai dari umur 1 bulan jaga-jaga lah, jangan sampai tembus lah gitu. Ini real teman-teman. Ini alamat di mana Pak? Boleh tahu Pak? Ini kalau dari jalan besar itu, ini masuk wilayah kota, Jalan Teratai namanya. Jalan Teratai, kelurahan? Kelurahannya Kelurahan Boyolangu. Boyolangu. Kecamatan Giri. Kecamatan Giri. Nah, ini sekolahan ya. SMP Negeri 1 Giri, SMP 1 Gelaga. Sebelahnya lagi SMA Negeri 1 Gelaga. Jadi kota. Kota. Nah, kota ini teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, beliau ini menerapkan pertanian padi yang organik, biaya hemat tapi produksi maksimal tengah kota nggih Pak. Tengah kota. Jadi ini ya bukan sekedar bukan sekedar wacana atau sekedar ide, gagasan, narasi atau Pak, imajinasi bahwasanya pertanian padi organik itu sudah bisa real ini nyatanya ini seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa mau belajar organik dengan Pak Tiar, insya Allah setiap hari ada di basecampnya beliau itu basecampnya beliau. Insya Allah bisa nanti seri-seri tukar pengalaman ya Pak, ilmu soal pertanian organik. Nggak ada yang disembunyikan. Nanti bisa ke sini, mumpung ini kesempatan bagi teman-teman yang merasa terbebani di biaya produksi dengan menggunakan bahan organik yang sedikit ya mengurangilah sama ini ya Pak ya, sama istilahnya itu meningkatkan produksi, mengurangi biaya itu bisa. Tapi sebelum itu satu ya Mas ya, penjelasan saya Mas. Jadi kalau kita menerapkan sistem pertanian padi organik yang betul gitu ya, yang benar, yang paling aman, yang paling bagus itu adalah kita jauh lebih aman, lebih tenang daripada gangguan hama dan penyakit. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan nggak terlalu banyak masalah. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan hasil misalkan ditambahin pupuknya kayak gitu tuh mungkin bisa ya, tapi kita kan selalu khawatir nanti kena serangan ini. Tapi alhamdulillah kalau dengan perawatan organik terjaga terus ya. Terjaga. Ibarat orang nih kalau makannya yang instan ini pasti kan ya punya apa, kalau makannya organik sayur-sayur alami mungkin lebih sehat gitu Pak. Oke Pak, mungkin pesan lagi yang terakhir untuk petani khususnya petani Banyuwangi atau se-Indonesia yang menonton ini, apa Pak pesannya Pak? Jangan ragu ya untuk menerapkan pola pertanian organik. Awalnya mungkin susah Pak? Enggak? Sekarang sudah enggak ya? Sudah praktis sudah dengan ada ini kayak gini gitu ya. Yang takut tadinya harus meramu segala macam. Enggak sempat waktu. Sekarang alhamdulillah sudah lebih praktis, lebih sederhana. Tinggal kita
konsisten menerapkannya. Konsisten, jadi jangan misalkan hanya nyoba ini berharap hasilnya langsung jadi apa, tapi konsisten. Konsisten. Ikuti prosesnya dari awal. Setelah itu nanti mulai kelihatan dampaknya. Kita bisa lihat sendiri dari tanamannya, yang kita lakukan itu dijawab sama tanaman nanti. Oke. Terima kasih Pak Bakhtiar. Semoga memberikan inspirasi bagi petani Indonesia, khususnya petani YouTuber, petani muda lah gitu ya. Bahwasanya kita menerapkan pertanian yang berkelanjutan, yang insya Allah nanti memberikan efek bagi tanamannya, bagi kita, dan juga bagi keberlangsungan. Salam sukses petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.